Sahabat, dalam sejarah Islam, persoalan krisis ekonomi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Krisis ekonomi sebenarnya sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya saat melewati fase-fase awal dakwah Islam. Krisis ekonomi saat itu pernah terjadi saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan metode kerjasama disertai dengan kesabaran, akhirnya krisis tersebut dapat dilewati dengan sukses. Kota Madinah yang mempunyai sumber daya alam dan terletak di tempat yang sangat strategis ternyata tidak menjamin terjadinya kemakmuran di negeri itu. Madinah pernah diterpa krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kesejahteraan juga tidak terjadi secara merata. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari perbedaan tingkat ekonomi masyarakat yang sangat tajam. Sebagian masyarakat sangat kaya, tetapi sebagian lainnya merana dalam jurang kemiskinan. Lebih dari itu, kondisi ini justru diperparah dengan krisis politik yang disebabkan oleh terjadinya pertikaian dan konflik para elit politik saat itu. Krisis politik pun pada akhirnya memberi dampak negatif terhadap pengelolaan sumber daya alam dan manusia di Madinah. Di sisi lain, kaum muhajirin saat pindah dari Mekah ke Madinah sebenarnya tidak membawa bekal yang cukup seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, kondisi ini telah dianalisis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sebelum keberangkatan hijrah ke Madinah, Rasulullah telah melakukan investigasi dan pengumpulan data hasil observasi awal yang dilakukan para sahabat saat berkunjung ke Madinah. Sejarah mencatat bahwa sebelum pindah ke Madinah, Rasulullah telah mengutus Mus'ab bin Umair dalam rangka melihat kondisi sosiopolitik dan sosioekonomi kota Madinah. Khusus dalam bidang ekonomi, saat itu sistem ekonomi di Madinah telah berada dalam cengkeraman sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem monopoli telah menjadi ideologi pelaku pasar pada saat itu. Sistem monopoli telah merusak norma-norma kemanusiaan serta sistem ekonomi riba yang merajalela. Pendeknya, golongan Yahudi telah memegang sumber-sumber ekonomi dengan sistem kapitalisnya saat itu. Tidak hanya itu saja, kaum Yahudi juga telah melakukan berbagai propaganda dalam rangka menghancurkan dakwah Islam yang sedang dijalankan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka juga melakukan upaya penghasutan dengan melakukan pemboikotan agar tidak memberi bantuan makanan kepada kaum muhajirin yang datang dari Mekah. Krisis ekonomi saat itu juga disebabkan oleh peperangan antara suku Aus dan Khazraj yang berkepanjangan. Peperangan yang memakan waktu cukup lama itu tentunya mengeluarkan ongkos konflik yang tidak sedikit, seperti membeli peralatan senjata dan alat perang lainnya. Di sisi lain, kaum muhajirin juga sedang mengalami masa transisi ekonomi akibat perpindahan yang mereka lakukan. Hampir semua barang, hewan ternak, dan barang berharga lainnya ditinggal di Mekah. Kemampuan ekonomi mereka sangat terbatas,
apalagi krisis ekonomi bawaan dari Mekah yang telah mereka hadapi sebelumnya. Tentunya kondisi ini menjadikan krisis ekonomi di Madinah semakin bertambah. Kondisi yang sangat menyulitkan juga terjadi pada 9 Hijriah, yakni pada saat berhadapan dengan tentara Romawi pada Perang Tabuk. Saat itu terjadi musim panas yang berkepanjangan di Madinah. Sementara itu, tentara Romawi jauh lebih siap secara peralatan dan amunisi perang. Sahabat, seperti itulah gambaran tentang berbagai himpitan kondisi krisis ekonomi yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan segala faktor dan kondisi yang melingkupinya pada saat itu. Meski begitu, Rasulullah sebagai seorang yang paripurna dengan sigap dan responsif melewati krisis tersebut dengan sukses. Ada 3 cara Rasulullah dalam menghadapi kondisi demikian, terutama menyangkut persoalan ekonomi masyarakat yang semakin sulit dan tidak menentu saat itu. Cara pertama, Rasulullah melakukan revitalisasi atau penguatan terhadap sumber-sumber produksi masyarakat. Dalam hal ini, sektor pertanian merupakan sumber utama pendapatan masyarakat Madinah saat itu. Karenanya, Rasulullah menitik beratkan program revitalisasi pertanian di samping sumber-sumber pendapatan lainnya seperti bahan galian emas, perak, dan sebagainya. Rasulullah juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat memotivasi masyarakat untuk mencintai pekerjaan pertanian. Beberapa motivasi beliau untuk mengembangkan pertanian dapat kita lihat dari hadis-hadis berikut. Setiap orang Islam yang menanam suatu tanaman, kemudian dimakan atau bermanfaat bagi burung, manusia, ataupun binatang, maka dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Motivasi untuk menghidupkan lahan pertanian juga terlihat dalam hadis riwayat Imam Malik yang menyebutkan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, atau tanah kosong, atau tanah tidak bermanfaat, maka tanah itu berhak dimilikinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, sedangkan pemiliknya tidak sanggup mengurus dan takut musnah, maka baginya tanah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis-hadis di atas muncul sebagai upaya Rasulullah untuk melakukan revitalisasi faktor-faktor produksi yang ada, seperti tanah dan hutan. Sebagaimana diketahui bahwa sektor pertanian adalah sumber ekonomi masyarakat Madinah yang sangat diandalkan. Bahkan, perhatian Rasulullah terhadap pentingnya sektor pertanian ini dapat juga dilihat dari kebijakan Rasulullah yang tetap membolehkan kaum Yahudi di Khaybar untuk tetap tinggal di tempat mereka. Padahal mereka adalah bangsa yang diusir akibat melanggar perjanjian Madinah. Secara politis, kebijakan ini dimaksudkan untuk penguatan faktor-faktor produksi yang sudah ada. Cara kedua, Rasulullah melakukan nasionalisasi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan umum. Sumber-sumber ekonomi negara Madinah saat itu tidak diberikan kepada kepemilikan pribadi, tetapi sebaliknya, sumber-sumber ekonomi yang menghidupi orang banyak yang melibatkan kepentingan umum harus dikuasai oleh negara.
dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Saat itu, sumber ekonomi yang sangat dominan adalah tanah yang berisikan padang rumput sebagai tempat makanan binatang ternak. Demikian juga lokasi sumber garam, sumber air, dan sebagainya tidak diberikan kepemilikannya kepada pribadi. Kebijakan ini jelas terlihat dalam kisah sahabat yang bernama Abiyad bin Hamal. Awalnya, Abiyad bin Hamal menuntut diberikan satu bidang tanah di daerah Ma'rib. Kemudian Rasulullah mengabulkan permintaan itu. Namun, seorang laki-laki bernama Aqra bin Habis berdiri sambil bertanya kepada Rasulullah, "Adakah engkau tahu kondisi lokasi itu sebenarnya?" Sembari menjelaskan bahwa kawasan itu adalah sumber air yang menghasilkan garam. Mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah menarik kembali pemberian daerah yang telah diberikannya kepada Abiyad bin Hamal. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Demikian juga ketika Abiyad bin Hamal mengajukan permohonan untuk memiliki tanah yang berisikan pohon alara atau pohon yang kayunya dapat dimanfaatkan sebagai kayu sugi. Rasulullah hanya mengizinkan daerah itu dengan syarat harus jauh dari tempat pemukiman penduduk pusat pasar Madinah. Sebab kawasan pinggiran Madinah adalah kawasan perumahan dan padang rumput sebagai tempat makanan hewan-hewan ternak. Cara ketiga dalam hal pasar atau perdagangan. Pendirian pasar adalah salah satu agenda nasionalisasi yang dilakukan Rasulullah dan umat Islam sesampainya di Madinah pasca hijrah. Sebagai kota yang telah lama berdiri, Madinah adalah kota yang telah mempunyai infrastruktur seperti pasar. Pasar yang telah eksis di sana adalah pasar Bani Qainuqa yang dikuasai orang Yahudi. Karenanya, pendirian pasar menjadi agenda yang sangat penting. Mulanya, lokasi pasar Madinah adalah di Baqi Zubair. Nabi pun memasang tenda di tempat itu sebagai tanda akan dibangun pasar baru. Namun, Ka'ab bin al-Ashraf seketika datang dan marah-marah serta memutus tali-tali tenda yang didirikan Nabi. Melihat hal tersebut, Nabi tidaklah marah dan merasa bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Seketika itu, lokasi pasar pun dipindahkan ke tempat yang kemudian dikenal dengan Pasar Madinah. Sabda Nabi saat mendapatkan lokasi pasar tersebut adalah, "Ini pasar kalian, jangan sempitkan dan jangan ada retribusi." Sahabat, kisah-kisah di atas menggambarkan betapa Rasulullah melakukan nasionalisasi sumber-sumber ekonomi yang merupakan hajat hidup orang banyak. Dan sebaliknya, Rasulullah justru menolak adanya privatisasi atau kepemilikan secara pribadi atau sekelompok orang dari sumber-sumber ekonomi negara. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan betapa kedaulatan negara terhadap wilayah dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya itu sangat penting bagi kemakmuran rakyat. Sebaliknya, negara yang tidak berdaulat adalah negara yang kekayaannya dapat dimiliki oleh kepentingan pribadi ataupun korporasi. Dengan strategi demikian, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat keluar dari krisis ekonomi pada saat itu.
Para sejarawan mengatakan bahwa krisis berakhir dan ekonomi masyarakat telah stabil setelah Perang Hunain. Wallahu a'lam bishawab.